Hai hai hai, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike. Kali ini gue bakal nyeritain film Korea lagi nih gengs. Judul filmnya Scarlet Innocence. Nah, film ini tuh menurut gue menarik karena menceritakan tentang seorang dosen yang menjalin hubungan dengan salah satu siswi kampus. Parahnya dosen itu udah menikah dan punya anak. Bahkan siswi kampus simpanannya juga dibikin hamil. Wah, pokoknya seru deh geng. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Kalau sudah di subscribe, jangan lupa pencet tombol loncengnya, karena bakal banyak film menarik dari kita. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan Di awal film, kalian akan melihat seorang cowok yang berada di dalam bis. Namanya HQ. Dia adalah seorang profesor atau bisa dibilang dosen lah di salah satu universitas di Korea. Selain itu, dia juga seorang penulis novel. HQ udah nikah dan punya satu anak perempuan. Nah, sebelum dia ngajar, HQ mampir ke minimarket buat sebat dan di sana HQ nggak sengaja ketemu cewek yang namanya Duki. HQ risih karena diliatin terus sama si Duki. Dan gak lama kemudian Duki pergi dari sana. Nah, Duki ini adalah satu orang pegawai di sebuah taman bermain di dekat sana. Singkat cerita, mereka pun bertemu lagi di kelas HQ. Ternyata Duki juga mengikuti kelas itu. HQ pun memulai penjelasannya. Tapi di sini Duki terlihat malah melamun mikirin HQ di kelas. Dan ternyata dia jatuh cinta sama si HQ. Nah, setelah kelas itu selesai, mereka pun gak sengaja pulang bareng nih gengs, karena rumah mereka searah. Gak lama setelah ngobrol, ternyata HQ udah sampai rumahnya dan Duki melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Setelah Duki sampai rumah, dia pun istirahat. Tapi gak lama lagi dia kebangun karena mimpiin HQ. Keesokan harinya pas Duki pulang kerja, HQ nyamperin Duki ke sana. Di sana Duki mulai ngobrol, makin deket deh pokoknya sama si HQ. Dan pas HQ minum sesuatu, Duki kepo, dia pun meminta itu dan ternyata itu adalah soju. 여기 술 못 마시. Karena Duki bilang itu bisa minum, ternyata HQ ngajak dia pergi ke suatu restoran. Nah, pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba anak HQ nelpon, nyuruh dia pulang ke Seoul. Karena mendengar itu, Duki otomatis sedih. Setelah itu, Duki pun nganterin dia ke halte bus. Tapi pas HQ ngeliat Duki sedih, dia yang udah di dalam bis pun turun lagi. Setelah itu, HQ ngajak Duki ke rumahnya. Nah lo, mau ngapain tuh? Setelah sampai di rumah HQ, mereka berdua pun masuk. Di sana Duki bilang kalau dia kepanasan karena habis minum soju. Dan setelah itu, dia pun membuka luaran bajunya. Karena HQ cemas, dia pun menghampiri Duki dan memegang pipinya. Nggak taunya Duki baper dan nyosor ke bibir HQ. Ya, terjadilah. Keesokan harinya, setelah kelas selesai, mereka pun janjian ketemu di tempat kerja Duki. Nah, pas mereka udah ketemu lagi, di sana dia naik komedi putar. Setelah itu, mereka pun bertempur di dalam komedi putar itu, gengs. Nah, pas lagi asik baku tempur, ternyata mereka terciduk sama kakek penjaga wahana tersebut. Keesokan harinya, gosip baku tempur itu pun tersebar. Sampai-sampai Mama Duki pun tahu. 어차피 못 듣는데 뭐 어때? Setelah itu, scene berganti memperlihatkan Duki dan HQ semakin dekat. Awalnya mereka pergi membeli baju. Dan setelah membeli baju, mereka pergi ke tukang lukis. Di sana HQ minta tukang lukis tersebut buat ngelukis wajah Duki. Karena kedekatan mereka, Duki terlihat sangat senang. Dan gak cuman itu, ternyata HQ diam-diam membelikan sepatu untuk si Duki. HQ pun memasang sepatu itu di kaki Duki. Setelah itu ternyata HQ tekanan tinggi lagi nih gengs. Mereka pun lagi-lagi baku tempur ceria.
Nah, setelah semalaman bertempur, pagi pun tiba. Di sana Hakyu mendapatkan telepon dari temannya di Seoul. Hakyu mendapat kabar baik, dia udah diterima lagi di daerah Seoul. Oh iya, Hakyu ini sempat terlibat kasus perskindilan duniawi, gengs. Makanya dia dipindah ngajar di kota kecil tersebut. Hakyu dan temannya pun ketemu di suatu restoran. Di sana teman Hakyu menjelaskan sangat detail. Bahkan sampai bisa bikin Hakyu pengen cepet-cepet balik deh pokoknya. Dan akhirnya Hakyu mutusin buat berangkat besok. Singkat cerita, Dukki kangen dan nyamperin Hakyu ke rumahnya. Di sana Dukki kaget karena ngelihat Hakyu yang lagi berkemas mau pergi. Nah, setelah itu Dukki langsung to the point nikah Hakyu. Ternyata Dukki hamil, gengs. 저희 가졌어요. Waduh. Hakyu pun otomatis kaget dan cepet-cepet ngajak Dukki ke klinik terdekat. Dan parahnya, Hakyu minta Dukki buat gugurin itu. Setelah nganterin Dukki ke klinik, Hakyu bilang ke dia mau pergi sebentar. Hakyu juga bilang kalau dia akan menghubungi Dukki nanti agar Dukki tidak cemas. Dan setelah itu, Hakyu kembali ke rumahnya di Seoul untuk bertemu istrinya. Di sini terlihat jika hubungan mereka tidak baik-baik aja. Istrinya depresi karena tahu kalau suaminya suka main cewek. Tapi setelah itu, Hakyu nyoba buat nenangin istrinya. Singkat cerita, Dukki tiba-tiba nyamperin Hakyu ke universitasnya di Seoul. Hal itu karena Hakyu tidak pernah menghubunginya. Di sini Hakyu nggak bisa jelasin semuanya, dan dia minta Dukki untuk pulang terlebih dahulu. Hakyu juga berjanji kalau dia bakal nemuin Dukki. Nah, setelah itu scene berganti karena melihat Dukki yang sedang memasak ikan. Tapi pas dia masak, dia ngelihat Hakyu dari jendela. Dan dia pun langsung turun tanpa mematikan apinya. Kemudian Hakyu ngasih amplop ke Dukki yang berisi uang. Di sana, Hakyu meminta Dukki tidak mencarinya lagi. Dukki otomatis kaget dan marah. Dukki bilang kalau dia udah terlanjur jatuh cinta sama si Hakyu. Pas Dukki meluk si Hakyu, dia pun didorong oleh Hakyu hingga terjatuh. Kemudian Dukki nggak sengaja menoleh ke jendela rumahnya dan melihat api yang menyala di kamarnya. Setelah itu, Dukki langsung masuk ke rumahnya untuk menolong ibunya. Tapi di satu sisi, Hakyu bukannya bantuin Dukki, malah milih untuk pergi dari sana. Untungnya nggak lama lagi pemadam kebakaran datang, geng. Sampainya Hakyu di rumah, ia mendengar kabar bahwa istrinya udah meninggal karena gantung diri. Kasian banget, geng, udah hamilin orang, terus istrinya meninggal. Syukurin deh pokoknya. 8 tahun kemudian, Hakyu meraih kesuksesannya. Hakyu berhasil menjual buku novelnya dengan jumlah yang sangat banyak. Hidupnya pun otomatis berubah. Dia malah makin sering bermain judi, mabuk, dan bermain wanita. Suatu hari, Hakyu ngerasa kalau ada masalah di kedua matanya. Setelah itu, Hakyu pun pergi ke dokter buat ngecek matanya. Sampainya di sana, dokter bilang Hakyu kalau ada masalah di retina matanya. Hal itu bisa bikin Hakyu kehilangan penglihatannya. Nah, setelah itu kalian akan melihat putri Hakyu yang udah besar. Namanya Chong-yi. Dan di sini pas Hakyu mau keluar rumah, matanya semakin bermasalah. Chong-yi pun menanyakan, tapi Hakyu malah bilang gak apa-apa. Setelah itu Dukki tiba-tiba datang ke rumah. Ternyata Dukki masih hidup, gengs. Di sana Hakyu nggak sadar bahwa penglihatannya sudah bermasalah. Dukki sengaja tinggal di sebelah rumah Hakyu karena dia ingin mendekati Chong-yi. Dukki ingin balas dendam kepada Hakyu, tapi di sini Dukki menyamar sebagai Sejun. Dukki pun mulai mendekati Chong-yi. Dia juga minta izin untuk ke rumah Chong-yi setiap hari. Dukki bilang kalau dia salah satu fans si Hakyu. Dan beberapa hari setelah itu Dukki ngajak Hakyu ke dokter mata. Ternyata dokter mata itu adalah temannya Dukki. Di sana dokter bilang kalau Hakyu harus secepatnya melakukan operasi. Tapi karena kekurangan biaya, Hakyu pun minta dianterin ke kasino. Hakyu sangat yakin kalau dia akan menang dan mendapatkan uang operasi tersebut. Tapi bukannya menang, dia malah ngutang sama bandar di sana. Ternyata Dukki emang udah sekongkol sama bandar tersebut buat bikin Hakyu kalah. Kasian banget deh pokoknya. Dan singkat cerita, bandar tersebut datang ke rumah Hakyu buat nagih hutang tersebut.
Di satu sisi bandar tersebut juga bilang ke dia juga selalu mengambil foto Chong-yi dimanapun dia berada. Chong-yi itu pun takut untuk berada di rumah. Chong-yi pun mutusin buat ke rumah Duki. 이제 아빠랑 나 어떡해? Setelah beberapa hari, bandar tersebut datang lagi ke rumah Hakyu untuk menghajar si Hakyu. Di sini, Hakyu diberi pilihan, yaitu menjual Chong-yi dan mengirimnya ke Jepang. Hakyu otomatis kaget dan gak mau. Dia pun bilang kalau dia bakal nulis novel untuk dijual. Tapi bandar itu tetap memaksa Hakyu untuk tanda tangan perjanjian tersebut. Singkat cerita, Chong-yi pun diculik oleh anak bandar tersebut. Dan di sini Hakyu mulai khawatir sama si Chong-yi yang gak pulang-pulang. Chong-yi yang udah berada di kapal pun sadar. Di sana bandar itu bilang kalau Chong-yi udah dijual sama ayahnya. Tapi Chong-yi nggak percaya hal itu. Dan setelah bandar itu menceritakannya, di sini terungkap jika semuanya direncanakan oleh si Duki. Chong-yi pun otomatis kaget. 6 bulan kemudian, Duki yang masih tinggal sama Hakyu. Di sini Duki mulai menceritakan masa lalunya ke Hakyu sekaligus menyindirnya. Dia juga bilang kalau dia tinggal sama seorang lelaki bahkan sampai ibunya meninggal. Hakyu langsung sadar kalau itu adalah Duki bukan si Sejun. 그냥 조금만 놀이공원 몇 수 있어야. Nah, pas lagi marah-marah ke Hakyu dan menamparnya, tiba-tiba Hakyu malah sakne dan terjadilah. Nah, setelah itu scene pun berganti. Terlihat Duki dan Hakyu yang lagi jalan-jalan. Pas mereka berdua lagi udara segar, tiba-tiba Chong-yi datang dan bikin Duki kaget. Hakyu otomatis mengenali suara putrinya. Dan sesampainya di rumah, Chong-yi menceritakan kenapa dia bisa kembali ke rumahnya tersebut. Dan ternyata ada seorang kakek yang menolongnya dan memberikan uang agar dia bisa membayar hutang si Hakyu. Setelah itu, Duki mendapatkan telepon dari temannya yang menjadi dokter. Dia minta Duki buat segera ke klinik. Sesampainya di klinik, Duki malah bingung karena klinik tersebut berantakan. Bahkan dokter itu pun juga nggak ada di sana. Nah, setelah itu Duki pun keluar dari klinik itu. Tapi dia dikagetin sama si Chong-yi yang bilang kalau dia udah tahu semua ini adalah rencana dari si Duki. Bahkan di sana juga ada bandar judi tersebut. Di sini Duki malah semakin terpojok. Kemudian Duki memohon untuk bertemu Hakyu untuk terakhir kalinya. Chong-yi mengizinkannya, akan tetapi mata dari Duki menjadi gantinya. Setelah itu Chong-yi membawa Duki bertemu dengan si Hakyu. Di sana Chong-yi bilang kalau dia bakal bawa Duki ke dokter terbaik untuk mengoperasi matanya. Di sini Duki meminta maaf kepada Hakyu dan meminta kesempatan kedua. Duki pun menangis dan dipeluk oleh Hakyu. Tapi pas mereka berpelukan, mereka dipisahkan dan dibius secara paksa. Dan hingga akhirnya Duki mendonorkan matanya ke Hakyu. Hal ini adalah pembalasan dendam dari Chong-yi untuk si Duki. Setelah itu, Hakyu kembali bisa melihat, tapi Duki menjadi buta. Di sini Hakyu tidak meninggalkan Duki dan memilih untuk menghabiskan waktu hidupnya bersama Duki. Setelah itu, film pun berakhir, guys. Ending yang sangat sedih ya. Kalau kalian nonton film aslinya, kayaknya bakalan lebih seru, gengs. Ya udah deh, gue Mike pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.